Hey guys, welcome back to the Hype Live. This is a very special episode karena episode kali ini we do it live dan ada special guest, ada Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan ada Pak Gita Wirjawan sebagai Komisaris Hyfest. We hear a little bit more from them inside mengenai local brands dan market Indonesia. So stay tuned. Oke, Pak Gita Wirjawan, welcome to the end game. Oh salah ternyata, kebalik. Chief, I think everyone here is the brand founders kayak gitu, and gue sering banget ngobrol mengenai the brand founders kepada Pak Gita kayak gitu mengenai how amazing it is the brand founders, the local brands in Indonesia. I think gue kayak selalu bilang bahwa a lot of mindset di luar sana tuh brand lokal tuh selalu di overlook karena mereka tuh kayak orang-orang selalu berpikir bahwa brand lokal tuh masih doing kecil-kecil lah, ngelakuin maybe 50 juta sebulan dan segala macam. But I cannot mention specific names kayak gitu. Cuman there is one brand, among the attendants today yang actually doing a 40 billion revenue per month. That's per month. Wow. So that's sizable and that's really crazy kayak gitu. Dan I think we have a lot of amazing local brands di luar sana. Jadi cerita banyak dan I think the idea atau the initial idea and why we're very excited to also welcome Pak Gita sebagai our komisaris adalah karena Pak Gita juga punya passion yang sama dalam hal nge-putting the Indonesia to the map kayak gitu. Dan we also big believers of sudah saatnya local brands be there. I think again tadi yang gue bilang we have amazing access to anything. You guys are super creative people, super smart. We have amazing access to the manufacturers. We're have a very good understanding about local market dan segala macam. So I think we can gather a little bit of more insight dari Chief Gita. He was obviously before long list of businessman. He was on the investment side as well. I think it was with JP Morgan's. Back in 25 years ago, 30 years ago, jangan sebut umur ya nggak boleh ya, okay. And then after that, Pak Gita joined the government as the Minister of Trade, dan sekarang running a multiple business. I think you guys know him a lot from the Endgame podcast as well, that now becoming super popular. So yeah, Chief. My very first questions would be a very basic one, and I asked this ke Pak Sandiaga juga tadi earlier today. What is your passion? If you can pick passions, what is your passions? Olahraga, tapi akhir-akhir ini lebih banyak ngurusin kebun sama ngajar. Jadinya kalau ditanya yang paling fundamental sebagai passion di diri saya, mungkin bisa dibilang musik atau seni. Gitu. Ya, musik ini nih dulu, that's where you met. Ada Tompi di sini, mana ya, Dr. Tompi. So Dr. Tompi juga pernah cerita-cerita dulu gimana produksi album pertama, was it? Then that's where you guys met. Okay, Chief, I think the second questions from me. Kalau if you remember dulu pada saat I think 6-7 years ago, I was I was there when you were asking Nadim kayak gitu. I think your question was like this. You're probably richer than me, tapi you are as humble as any person's. You obviously richer than any of us here, from experience, from material dan segala macam kayak gitu. But I think your humbleness, your modesty is really amazing. What's exactly the secrets? Failures, kegagalan. Jadinya kalau orang tuh belum ngerasain gagal, itu biasanya agak-agak gampang sombong. Tapi kalau udah kena sekali aja, itu you get a good taste of what reality is. Dan banyak yang nggak tahu, saya tuh gagalnya tuh sering banget. Mungkin yang dilihat tuh yang di permukaannya aja, tapi ya mungkin karena kegagalan dan ekosistem. Ekosistem tuh keluarga sama temen. Kalau anggota keluarga sama temen itu ngobrolnya nyambung dengan kepentingan kita untuk rendah hati, biasanya you end up being humble. But if you hook up with
ekosistem yang agak-agak kental dengan arrogance, you end up being arrogant or big-headed. And saya tuh kenal banyak banget orang yang jauh lebih gede daripada saya, jauh lebih sukses, tapi jauh lebih sederhana daripada saya. Cara ngomongnya, cara pakaiannya, cara makannya, cara apapun lah. Dan dari situ saya ngeliat gila. Gue nih gak ada apa-apanya sama dia, tapi nah dari situ tuh stuff like that I think keeps you grounded. Humble. Yeah. What is your biggest failure? Kalau if you can pick one, maybe not the biggest lah, the most memorable one yang kayak you feels like The most structural is trusting the wrong person. Itu kegagalan yang mungkin harus jadi pelajaran nih. Kalau kalian atau kita semua itu mempercayakan ke orang yang ternyata salah, it could be colossal pelajarannya. Dan kalau dia tuh dipercayain untuk melakukan hal-hal yang sangat material, sangat besar, it could cost you years to fix. Bukan days, bukan weeks, bukan months, tapi years to fix. Nah itu kalau menurut saya pelajaran untuk saya. Yang mana kita tuh sempet mempercayakan, dan bukan berarti kita nggak percaya sama orang ya. Kita harus percaya sama orang, kita harus mendelegasikan, kita harus merelegasikan, tapi kita harus ada sistem untuk ngecek, mengevaluasi apakah nih orang benar-benar melakukan apa yang dipercayai. Kalau nggak ada sistem untuk mengevaluasi atau mengakses apa yang diberikan kepercayaan, ya you have failed. Nah itu kalau menurut saya failure yang lebih gede daripada kalau kita bisnis gagal, rugi atau apa. Kerugian tuh bisa diobati within days, within weeks. Tapi kalau udah ngelilingin diri dengan orang yang salah, itu I think it's the most crucial failure. yeah. Do you think like on the entrepreneurship, people like being entrepreneurs, all of us like I mean all of them here is like entrepreneurs, including myself kayak gitu. We keep like hearing these consistencies, as a kind of like something that play critical. Maksud gue, without like being consistent on something, either like untung ketika kita jatuh, kita like keep trying, is becoming a crucial part of the like success. Like, during your like entrepreneurship, do you think like that makes sense? Do you think like you do you agree with that? Agree with? The consistency as a like key success buat entrepreneurs. Oh big time. Gini loh. Sorry. Yang paling penting tuh adalah gimana kita tuh harus konsisten untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Di bisnis atau di non-bisnis, bisa sosial, budaya, politik, geopolitik, apapun lah. Dan ekonomi. Tapi kalau kita nggak konsisten untuk mengevaluasi diri, seringkali tuh orang tuh kan gagal tuh karena dia tuh nggak bisa ngelihat blind spot. Blind spot tuh kan adalah titik yang nggak bisa tercapture di spion kan. Nah itu kita hanya bisa ngelihat blind spot kalau kita mengelilingi diri kita dengan orang yang terus-menerus bisa memberikan feedback loop yang positif, maksudnya bukan positif, tapi yang real time dan konstruktif. Dan seringkali orang tuh gagal dalam bisnis karena orang di sekitarnya dia tuh nggak mau kasih tahu bad news. Dan itu berlaku juga di politik. Orang yang sudah dikasih kekuasaan secara bisnis, ekonomi, politik, terus dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang nggak berani memberikan feedback semestinya, itu merupakan inkonsistensi dari perjalanan hidupnya dia selama berbisnis. Nah kalau dia bisa menunjukkan konsistensi untuk supaya mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang terus-menerus mencerminkan evolusi dunia, itu kalau menurut saya itu yang bagus. Nah 2 tahun terakhir ini banyak korban COVID kan, khususnya mikro UMKM, karena mereka nggak bisa melakukan adaptasi. Kenapa? Mereka nggak bisa melakukan adaptasi hanya karena satu faktor yang utama. Mereka nggak bisa menunjukkan keterbukaan.
that I think is a weakness amongst people, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, di mana kalau orang tuh nggak bisa menunjukkan keterbukaan, sulit untuk dia melakukan adaptasi. Yang tadinya dia ngelas, dia berpikir dia ngelasnya lewat Zoom, ya nggak mungkin. Ya mungkin dia harus melakukan adaptasi untuk belajar nyanyi kayak, landscaping kayak, atau coding kayak, atau apa. Nah itu kalau menurut saya adaptasi yang bisa dilakukan oleh banyak teman-teman mikro UMKM, tapi ada juga yang nggak bisa melakukan adaptasi seperti itu. Nah itu merupakan inkonsistensi dalam kebutuhan seseorang untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses. Yeah. No, I think like that's a very good bridging as well. Like for my next question, sih, Chief. Yeah. I think like dulu pada saat you are the Menteri Perdagangan, right? Obviously, I think the programs of atau the campaign of like pushing the product local has been there, no? Yeah. What is like exactly from your memory kayak gitu ya, Chief? Apa sih dulu brand lokal yang paling Supermi. paling ingat? Supermi. Waktu masih kecil kan? Iya. Kalau nggak Supermi atau nggak Bata. Bata tuh merek sepatu kan. Betul. Tapi this is the problem. Kalau pengusaha di Indonesia itu terbiasa untuk meng-create produk yang sifatnya tuh barang, bukan jasa. Kalau menurut saya challenge untuk anak-anak muda di Indonesia untuk 10, 20, 30 tahun ke depan adalah untuk gimana kita bisa mengglobalkan jasa. Bukan pijet ya, tapi ya law firm dari Indonesia yang bisa memberikan jasa hukum atau konsultasi hukum atau perusahaan akuntansi atau perusahaan apapun lah yang bisa memberikan advokasi untuk entertainment kayak, untuk politik kayak, untuk geopolitik kayak, untuk apa. Nah itu kalau menurut saya lebih sulit daripada buat sesuatu yang bisa dipegang. Itu kan barang kan, ya kita bikin bakmi, bikin baju, bikin sepatu, lipstick atau apapun. Itu kalau menurut saya it's easy, relatively ya. Tapi kalau jasa itu kalau menurut saya jauh lebih sulit. Nah itu gimana untuk anak-anak muda di Indonesia itu bisa membuahkan jasa yang bukan hanya dikonsumsi oleh teman-teman di Indonesia, tapi di kalangan 7,8 miliar manusia di dunia ini. That's a big ass. Yeah. Yeah. That's a massive. That's not. That's a massive. Yeah. Yeah. Dan ada nggak ya di sini yang menjual jasa? Kebanyakan barang ya. kebanyakan experience dan barang. Raise your hand kalau ada yang jual jasa di sini. Jasa apa? Interior designer. There you go. Pernah nggak ada aspirasi mau jadi Zaha Hadid? Atau SOM? Iya kan? Pernah aja beneran nggak? No, I mean, I think it's kind of cool. Kalau jasa Anda tuh bisa dikonsumsi di Inggris, di Afrika, di Amerika, di Jepang, Australia, Selandia Baru. Belum ada yang global ya, atau yang levelnya tuh internasional. Ya. Tapi kalau bikin jamu, diminum di Inggris, di Amerika, di Jepang, itu oke lah. Tapi kalau menurut saya challenge-nya adalah gimana rasio jasa dan barang itu nggak terlalu timpang. Jadi barangnya mungkin 80%, jasanya 20%. From in economic terms. Gitu. Yeah, no, that makes sense as well. But if you think about like ini ya, Chief, we were talking about kayak how apa ya namanya ya, the possibilities of brand local Indonesia's, right? Yeah. Di kind of like tadi ya going into a regional kayak gitu karena I think like we've been playing atau we've been very comfort kayak gitu dengan the fact bahwa we have 250 million people here. And 270. Huh? 270 and counting. Exactly right. To 7 and countings, and we just play here. Cuman, I think like the other way to think about it is that terlalu sayang nggak sih, our products, our brands, just like serving the local market while like the regional market like also have the same needs, and maybe the solutions atau the products probably like not as good as we are kayak gitu karena like again we have amazing access to the manufacturers, right? What do you feel on this, like the possibilities of we're saying in the next, you always say 2045.
instead of like just Wardah atau like just all like those big names, we have 1,000 like local brands going regional and then global. Gini loh, kalau mau ngukur kapasitas kita untuk bersaing di kawasan Asia Tenggara lah atau Asia Pasifik, yang harus diukur itu adalah produktivitas. Ini saya mau quiz ya supaya engagementnya ada nih. Ada yang tahu nggak produktivitas di Indonesia itu berapa per orang per tahun? Yang di belakang bisa jawab nggak? Karena sibuk ngomong. Ada yang tahu produktivitas per orang per tahun di Indonesia berapa? Yang bisa jawab dapat investment? Oh enggak. 24.000 dolar untuk barang dan jasa per orang per tahun. Jadi itu adalah kapasitas per orang di Indonesia untuk memproduksi barang dan jasa. Nilainya itu 24.000 dolar. Ada yang tahu di Singapura berapa? Gue tahu sih, tapi gue boleh jawab. 170.000 dolar. Kere kita kan. Jauh banget bedanya sama Singapura. Nah, sekarang kalau Anda mau mikir gimana supaya produk gua bisa terjual di kawasan Asia Tenggara, artinya kita harus compete kan dengan negara-negara lain. Kita harus compete dengan negara lain yang mudah-mudahan produktivitasnya nggak setinggi kita. Tapi kalau mereka produktivitasnya lebih tinggi daripada kita, it's problematic. Iya kan? Jadi kalau saya ditanya tahun 2045, sejauh mana sih produk, barang, dan jasa dari Indonesia itu bisa bersaing di kawasan Asia atau dunia, ya itu tergantung produktivitas kita. Kalau kita nggak produktif, kita nggak bisa bersaing kan? Karena barang kita pasti akan lebih mahal daripada barang dari negara-negara lain yang produktivitasnya lebih tinggi kan? Ya mungkin kita bisa menang dari sisi desain yang lebih bagus, lebih cool, lebih apa. Tapi that's just one attribute. Atribut-atribut lainnya itu banyak banget di-drive oleh produktivitas. Saya ngelihat ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi produktivitas. Yang pertama adalah inklusi keuangan. Kalau kita itu akses ke modal lebih banyak, lebih dalam, lebih bagus, kita bisa meningkatkan produktivitas. Dan itu juga tergantung suku bunga kan. Kalau suku bunga di Singapura paling 1%. Kalau di sini kalau mau minjem ke bank 10%. Kita udah ketinggalan 9% di titik awal. Nah itu yang harus disikapi selama 10, 20, 25 tahun ke depan. Saya yakin ini akan membaik ke depan. Dan kalau ini membaik, produktivitas kita akan meningkat dari 24.000 syukur-syukur ke 100 sampai 170.000 dolar. Then I think we have a real chance of competing internationally. Tapi if we do not improve our productivity from $24,000 on a per capita per year basis, we only have a slim chance untuk bisa bersaing internationally. This is hard facts. Kalau ini nggak disikapi, ya you have a finite limit in terms of where you can grow. Nah kalau ini disikapi, then I think the sky is the limit. Ini infinite sekali. Nah coba kita bungkus, dalam Indonesia ekonomi kita kan 16.000 triliun rupiah per tahun. 60% itu terkait dengan konsumsi, barang dan jasa. 60% dari 16.000 triliun berapa tuh? Wanna take a guess? 9 sampai 10.000 triliun kan? Per tahun. Itu perlu baju, sendal, sepatu, macam-macam deh. Nah, dihitung aja. Dari 10.000 triliun itu berapa barang lokal? Barang internasional. Dan kalau kita ekstrapolasi 10-20 tahun ke depan, GDP kita itu akan naik dari 16.000 triliun per tahun menjadi 160.000 triliun. Itu nolnya berapa tuh? 160.000 triliun rupiah per tahun. Dan konsumsi kita itu 50-60% dari PDB kita, dari ekonomi kita. Kalau ekonomi kita 10-20 tahun lagi itu nilainya 160.000 triliun rupiah, setengahnya aja udah 80.000 triliun rupiah. Berapa baju tuh? Berapa donat? Kalau dibeliin kuaci sih kita udah berenang sama kuaci di sini sih Pak. So the future is endless untuk kalian.
But you know, like the exact questions here would be like, you know, Pak, what can we do about it? You know, like what can we do in terms of like pelaku industry or like the governments or you know the stakeholders, right, on this one. I got the points where like you know we need to improve the productivities, right, on this one, you know. But misalnya kayak you know we are the brand founders here, you know, the local brands. Is there anything that you think that we can? If you want to do yourself a favor, tell each other, tell the government to do whatever it takes supaya akses ke modal itu semakin mudah dan semakin banyak. Saya berasumsi di sini kalian udah punya first mover advantage, ya kan? Competitive dan strategic advantage kalian tuh udah jauh lebih besar daripada pemula yang baru mulai kan? Jadi gimana supaya biaya produksi itu turun? Gimana supaya biaya produksi turun? Suku bunga harus turun, modal harus lebih banyak, infrastruktur harus lebih banyak, akses harus lebih banyak, pengetahuan bahasa harus lebih tinggi, profisiensi bahasa harus lebih tinggi. Dan itu kalau menurut saya hal-hal yang nanti akan mempengaruhi secara positif. Dan of course, you know, as you always say, kayak kita ini kurang orang-orang yang suka nge-bullshit gak sih? Exactly. You will reach a point when you need to raise money. When you need to raise money, you gotta learn how to bullshit. It's a fact. Nggak ada yang nggak bisa nge-BS itu nggak bisa cari duit. I have my investor here. Gua nggak nge-bullshit ya. Mana ya Karisa ya tadi? No. Nggak, but I agree, right? Saya selalu bilang, nge-BS itu penting, tapi you gotta back up your BS. Banyak orang nge-BS tapi nggak bisa backup BS-nya. Itu yang gagal. Kalau kalian bisa nge-backup BS kalian, kalian bakal sukses. Dan kalian udah sukses kalau udah bisa masuk ruangan ini. Tinggal gimana dari level sini sampai level situ. Nah dari sini ke situ, itu mau nggak mau harus dikembangkan konektivitas jaringan internasional. Selama duit atau jumlah uang beredar di Indonesia masih terbatas. Dan uang beredar di Indonesia masih terbatas. To give you a picture, uang beredar terhadap ekonomi di Indonesia tuh rasionya cuma 45%. I'll repeat, rasio uang beredar terhadap PDB kita itu cuma 45%. Tapi di Singapura, rasio uang beredar terhadap PDB-nya itu 150%. Makanya VC-VC berduyun-duyun datang dari luar kan untuk menopang pengusaha-pengusaha di Indonesia. Selama mereka datang terus oke-oke aja. Tapi lebih oke lagi kalau VC-nya itu dari lokal. Pendananya dari lokal, itu lebih keren lagi. Karena nggak akan ada tuh nanti isu-isu yang mungkin sensitif di kemudian hari. Yeah, makes sense. And I mean, I think like, you know, we have a president of a very successful IPO kemarin juga sama Gotos, right? Yeah. And then that becoming a very strong president as well. Absolutely. Okay, my last questions would before kayak you know maybe kalau teman-teman ada yang pengen bertanya ya Pak. I mean every single like you know time you do your podcast you always ask about like you know what is your end game gitu. So I think like my question would be like what do you think should be an end game for like you know if you're a brand founders, if you own a brand, right? What do you think like you know should be the ideal end game? Gak ada alasan tuh kita nggak bisa punya Nike dari Indonesia. I don't know, Swish logo dari Banyuwangi atau dari Pulau Rote atau dari manapun yang mengglobal dan itu kalau menurut saya itu sangat memungkinkan. Tapi sekali lagi saya ulangi, jasa itu nggak banyak. Ya mudah-mudahan Tompi bisa menjual jasa di luar negeri, ya kan? Jasa plastic surgery kayak jasa apapun. Itu kalau menurut saya gila loh. Itu menggambarkan bahwa bangsa ini pinter. Bukan pekerja aja, tapi pinter. Karena kalau kita udah bisa jualan jasa, itu menggambarkan bahwa bangsa kita tuh udah on a completely different planet. Dan sekarang problemnya, mohon maaf, kita tuh demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia, negara muslim terbesar di dunia yang moderat, kental dengan kebersamaan dan kerukunan, tapi relevansi kita apa? Iya kan? Sorry loh. Orang kalau mau nanya mengenai apapun di Asia Pasifik yang ditanya orang Singapura.
Kenapa? Karena mereka lebih bisa bahasa Inggris. Karena mereka dianggap lebih educated. Bukan orang Indonesia. Nah itu kalau menurut saya problematic. Singapura dengan populasi 5,5 juta, kita 280 juta. Semestinya kita bisa memposisikan diri kan. Dan ini kalau menurut saya, it requires not only the government, it requires the private sector. Gimana supaya private sector ini bisa mengedepankan positioning dari sisi barang dan jasa yang holy shit, this is really cool. Itu gimana tuh untuk kita bisa mengembangkan sensasi kayak begitu. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Chief Gita. Thank you so much for sharing. It's always inspiring. Semoga the M Game podcast will last for 1,000 more episodes or 1 million more episodes. Guys, do you have anyone have any questions buat Pak Gita? Anything around his experience before, his punya ups and down on the life. Any questions? We're running out of time, jadi maybe I can only have one question. Yes, Raffi. Halo Pak Gita, saya Raffi dari Brighty dan Jira. Pertanyaan saya, kalau ada 3 hal yang bisa kita tiru dari Pak Gita, kira-kira hal apa aja sih yang perlu kita tiru, Pak? Don't ask me. Chief, maybe let me rephrase that question. What is the proudest 3 things from yourself? If Gini, saya tuh kegagalannya banyak ya. Tapi saya juga bisa bilang, saya juga ada cukup bukan banyak lah, tapi saya juga cukup pernah menghasilkan karya-karya yang oke. Tapi kalau menurut saya common denominator-nya terkait dengan hal-hal yang sukses, itu yang pertama adalah gimana saya tuh selalu mengelilingi diri saya dengan orang atau orang-orang yang percakapannya itu divergent, bukan convergent. Tahu kan bedanya? Kalau convergent tuh terlalu groupthink. Wah keren, oh keren, oh keren. Tapi justru lebih bagus kalau ada 1 atau 2 dari 5 orang tuh yang bilang nggak bisa. Kayaknya kurang oke nih kalau begini. Nah itu divergensi dalam pemikiran atau percakapan. Itu penting untuk membuahkan kreasi atau inovasi. Yang kedua, you gotta trust the people. Dan ini agak-agak paradoxical karena tadi saya ngomong saya kesalahannya adalah terlalu mempercayai. Iya kan? Tapi it doesn't mean you cannot trust people. You have to trust people. Banyak sekali orang tuh, anak-anak buah kita tuh nggak berkembang karena nggak dikasih kepercayaan. Tapi it becomes a problem kalau dia dikasih kepercayaan yang terlalu besar dan tidak dikawal. Nah itu kalau menurut saya problematis. Jadi yang pertama adalah divergensi dalam percakapan supaya ada kreativitas dan inovasi. Yang kedua tentunya adalah memberikan kepercayaan ke orang. Yang ketiga, like he said, konsistensi. Nah konsistensi itu penting untuk mengembangkan budaya. Budaya itu datang dari mana sih? Dari kepemimpinan, tapi juga dari bawah. Di bawah itu penting untuk membuahkan budaya, atau kebudayaan. Tapi budaya itu nggak akan kaya kalau kompensasinya nggak diperhatiin. Ini banyak yang lupa. Wah ini kita budayanya keren banget di perusahaan ini. Waduh saya suka banget karena si Mat itu orangnya cool banget. Tapi kalau Mat nggak kasih saya gaji, nggak kasih saya bonus kalau saya perform, budaya itu akan korosif, ya kan? Akan self-destructive. Dan kalau menurut saya jadinya gimana kita bisa menunjukkan divergensi dalam percakapan, gimana kita bisa menunjukkan konsistensi, dan gimana kita bisa menunjukkan budaya. Dan itu kalau menurut saya penting. Ya. Cukup, Raf? Terima kasih. Raffi dari Brighty jualan, nggak boleh nyebutnya deodoran ya, pemutih ketiak. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Raffi dan Pak Gita. Alright guys, any more questions sebelum kita close? Gue dari tadi udah di kode-kodein sama our cameraman, running out of time. Going once, going twice. No, okay. Berikan applause buat Maria, buat Bapak kita. Terima kasih for joining us.